Sobat Tanah Jawa 2. Pupuh micil. Aduh emas merahku, janganlah gundah di hati. Buktikanlah aku tidak akan lupa kepadamu. Dari hidup sampai mati Yayi Dinda, pengabdian cintaku tulus dan murni. Walaupun aku banyak memiliki istri yang sangat cantik-cantik, besarnya cintaku hanya untukmu. Yang menjadi cinta utamaku hanya kamu Gusti Ayu. Aku benar-benar tergila-gila. Tidakkah kau lihat besarnya hasratku di atas ranjang kepadamu? Tak lepas-lepas aku memangkumu. Hanya saja aku meminta buktikan cintamu. Pastilah aku akan tetap menderita sakit yang tak mendapatkan penyembuhan. Hanya kamu obat penyembuhku. Lenyapkanlah gundahnya hati yang menderita. Sungguh aku nantikan, walau harus aku menunggu di sini. Aku akan melakukannya. Akan tetapi bagaimana Yayi Dinda dengan para rakyatku? Bagaikan tertusuk jarum pemintal, hati ratu wanita terperangah oleh kata-kata ucapan manis sang pria Panembahan Senopati yang manis. Merebaklah cinta sang dewi sepenuhnya kepada sang pria Panembahan Senopati. Perlahan dia berkata, "Turunkan aku pangeran." Sang dewi telah turun dari pangkuan. Pelan duduk berjajar, berkata lagi sang Dyah kepada sang pria Panembahan Senopati, "Mohon maafkan hamba, karena telah berani kepada seorang pria yang hamba berbakti kepadanya. Tiada lain permintaan hamba hanyalah kesungguhan cinta. Jangan sampai terputus hingga anak cucu Kang Mas nanti seterusnya menjadi kekasihku." Sang pria Panembahan Senopati memeluk sembari berkata, dan memangku kembali serta menciumi mesra. "Baiklah emas merahku, janganlah ragu, kelak pasti akan terjadi." Lagi sang Dyah berkata, "Terima kasih pangeran, apabila tengah menghadapi bahaya di tengah peperangan, agar supaya saya bisa secepatnya membantu." Sang Dyah mendekatkan wajahnya kepada sang pria Panembahan Senopati sembari pelan memberikan petunjuk sebagai akhir pertemuan mereka. "Bersendekaplah Kang Mas sembari menahan nafas, jejakkan kaki ke tanah sebanyak 3 kali. Pastilah hamba akan datang bersama para prajurit makhluk halus. Dan hamba haturkan agar senantiasa unggul dalam peperangan, agar supaya sakti tak terkalahkan. Sebutir telur bernama Lungsung Jagat, makanlah akan besar khasiatnya, panjang usia, kekuatan tersembunyi akan timbul. Dan juga minyak bernama Cayeng Katong, pemberian dewa kepada hamba. Kedua benda telah dipasrahkan kepada sang pria Panembahan Senopati. Panembahan Senopati setelah menerima sangat gembira di hati, karena mendapat sarana ampuh untuk keunggulan dalam perang. Kembali sang Dyah memberikan petunjuk kepada sang pria Panembahan Senopati ilmu keraton Pantai Selatan agar supaya disegani di seluruh makhluk halus. Panembahan Senopati telah memahami semua petunjuk. Setelah itu sang dewi memeluk erat-erat sang pria Panembahan Senopati. "Aduh pangeran, jika bersedia memenuhi permintaan hamba, tundalah kepulangan Kang Mas.
menurut hamba belum saatnya. Bagaimana dengan saya nanti apabila Paduka pulang sekarang?" Sang Raka Kanda menghibur hati sang Yayi Dinda. "Aduh emas merahku, cinta kasihku, sudah jelas kamu buktikan. Bahkan petunjukmu telah aku terima Yayi Dinda. Bagaimanapun juga aku memaksakan diri untuk pamit berpisah dengan engkau emas merahku. Jangan tersedihkan oleh karena rindu emas merahku. Relakanlah aku pulang ke kerajaan Mataram. Tidak akan lama aku pasti kembali ke istana Samudra menemui engkau, oh emasku. Sungguh sebenarnya tidak tahan aku berpisah dengan emasku, hanya karena berat tanggung jawab seorang raja yang memiliki rakyat, maka terpaksa aku harus pulang." Sang Dyah menjatuhkan kepala ke pangkuan dan berkata, "Jangan terlalu lama, oh pangeran, segeralah kembali." Dan pada akhirnya waktu perpisahan tiba. Segera keluar sang Anomuda, Ratu Kidul melepas kepulangannya. Beriringan sembari bergandeng tangan tiba di Sri Menganti. Segera sang pria Panembahan Senopati berkata manis, "Sudah cukup aku terima bakti cintamu Yayi Dinda. Dengan mengantarkan kepergianku sebelum berpisah, aku minta bukti cintamu sekali lagi sebagai tumbal terampuh untuk mengobati kerinduanku." Sang Dyah menurut permintaan sang pria Panembahan Senopati. Segera pasrah menyediakan bibir indahnya, bertaut bibir dan gigi pelan, gemas digigit bibir ranumnya. Sang Dyah terkejut namun segera membalas ciuman. Selesailah yang tengah dimabuk cinta, lantas berpisah. Panembahan Senopati telah sampai di luar istana sang awet muda Kangjeng Ratu Kidul. Sirna seketika wujud istana dan berganti samudra. Panembahan Senopati saat menapaki air laut bagaikan berjalan di tanah rata. Dia berjalan terus. Sesampainya Panembahan Senopati di pesisir pantai, waspada seketika manakala melihat siapa yang tengah bertafakur di pantai Parangtritis. Jelas terlihat adalah sang guru, tak lain adalah Sunan Adilangu, putra Sunan Kalijaga. Cepat Panembahan Senopati berlari mendekati sang guru yang mulia, bersujud di kakinya, lantas mencium tangan sang yogi. Selesai berbakti segera duduk bersila takjim. Sunan Adilangu segera berkata pelan, "Anakku, sangat bersyukur diriku bisa bertemu denganmu di sini. Sebab aku memang ingin memberikan nasihat kepadamu tentang perbuatan yang patut agar selamat senantiasa dirimu. Dirimu diberi anugerah digdaya dan sakti melebihi manusia umumnya. Terbukti di tengah samudra kamu berjalan di atasnya tanpa terbasahi oleh air sedikit pun. Bagaikan kamu berjalan di daratan, walau begitu janganlah sombong. Riya, pamer, kibir, sombong, congkak itu semua tidak sepatutnya. Larangan Hyang Manon yang Maha Agung juga larangan para nabi wali dan aulia semua akan mendapatkan neraka sebagai kutuk Hyang Widi. Begitulah larangan yang maha tersembunyi tentang keangkuhan. Manusia yang merasa tinggi dan sombong, siapa yang bisa menandingi aku? Benar-benar larangan Hyang Sukma yang maha samar sang penguasa sejati. Kesombongan, suka pamer, serta keangkuhan
agar supaya dipuji lebih dari yang lain, lebih terkenal dari sesama. Seolah-olah mempersamakan dirinya dengan Hyang Widi, manusia yang seperti itu terkenal di dunia dan kerajaan lainnya. Keangkuhan dan ingin memperlihatkan dirinya terus menjadi, agar supaya kagum yang melihat, agar supaya senantiasa dipuji-puji. Setiap tindakan sudah tidak memiliki pertimbangan, hanya menuruti kepuasan diri sendiri. Janganlah seperti itu, anakku. Ingatlah akan tujuan hidup yang sesungguhnya, oh Senopati. Dan aku nasihatkan satu hal lagi, bahwa manusia yang benar-benar memegang ilmu, janganlah bersikap seperti langit, seperti bumi, seperti gunung, dan seperti samudera. Yang dimaksud bersikap seperti langit adalah seorang manusia yang mengandalkan keluhurannya. Jangan bersikap seperti bumi yang tebal dan luasnya melebihi apapun. Jikalau manusia bersikap seolah tidak ada lagi yang melebihi luasnya kekuasaannya, bersikap seperti gunung merasa besar dan tinggi, bersikap seperti samudra merasa paling dalam pengetahuannya, dan merasa paling dahsyat ombaknya. Semua mengandalkan kedikdayaannya. Bumi dan samudra, langit dan gunung adalah seumpama watak-watak jelek manusia. Sudah tiada kebaikannya lagi. Sesat kelakuan manusia yang seperti itu. Kurang luaslah wawasannya. Jikalau kamu menginginkan untuk menjadi aji atau raja, menguasai seluruh orang, jangan pernah putus usahamu, anakku. Senantiasa berpasrah kepada Yang Maha Menguasai bumi. Heningkanlah segala keliaran batinmu, agar supaya bisa mengetahui sukma agung, Maha Samar yang agung. Pastilah akan gampang terwujud apa yang kamu kehendaki atas kehendak Hyang Widi. Buatlah terang penglihatan kesadaranmu. Jangan suka bertindak seenaknya. Perbanyak ibadah, penuhilah perintah agama. Dalam hati senantiasa diingat, agar manis jalan hidupmu. Pupuh dan Tanggula. Dan lagi, anakku, sungguh aku ingin bertanya, apa yang kamu dapatkan dari tengah samudra? Panembahan Senopati menjawab pelan, yang saya peroleh telur lungsung jagat yang harus saya makan, dan minyak jayeng katong. Kedua benda dihaturkan. Sang Wiku melihat dan berkata, untunglah belum sempat kamu pakai. Jikalau sudah kamu pakai, aku tak bisa membayangkan akan menjadi apa kamu. Hanya akan mendapatkan kesengsaraan hidup, akan gagal keinginanmu untuk menjadi raja, gagal impianmu menguasai dunia. Kamu akan tinggal di dalam samudra, tidak akan bisa pulang ke Mataram. Seluruh rakyatmu tidak akan bisa melihatmu. Begitu juga istri dan anakmu, karena sudah berganti alam menjadi pasangan Ratu Kidul. Hilanglah wujud manusiamu. Dan lagi, aku sungguh-sungguh bertanya, kamu jatuh hati kepada Ratu Wanita, bagaimanakah wujudnya? Panembahan Senopati menjawab pelan, wujudnya sangat cantik. Seumur hidup belum pernah hamba melihat wanita secantik Dyah Kidul. Sang Wiku tersenyum dan berkata,
engkau jatuh cinta terpikat wujud cantik yang sesungguhnya hanyalah sihir belaka. Sungguh kamu belum awas, dulu aku sudah pernah memasuki istana samudra. Cincin sang Dyah Ayu aku curi dari jari kelingking sang Rumwangi. Lihatlah ini anakku. Terkejut sang Panembahan Senopati manakala melihat wujud cincin sedemikian besarnya. Sebesar tepok atau tampah kecil tempat memilah butiran padi dengan kulitnya setelah ditumbuk. Terbuat dari jalinan bambu lubang lingkarannya. Panembahan Senopati tertunduk. Masih belum percaya dalam hati, Sunan Adi menangkap ketidakpercayaan itu. Bimbanglah hati Panembahan Senopati. Lantas berkatalah sang Wiku, "Anakku, mari kita buktikan." Mumpung ratu wanita sedang tidur sekarang, akan terlihat wujudnya yang asli. Perhatikanlah dengan seksama nanti. Setelah itu Jeng Sunan dan Panembahan Senopati berjalan ke tengah samudera. Sesampainya di dalam istana samudera, Ratu Kidul didapati tengah tertidur. Tubuhnya rebah dan sangat-sangat besar, bahkan terdengar bunyi dengkurannya. Rambut gimbal taringnya tampak mencuat. Panjangnya 3 jengkal jari sebesar carak atau ceret tempat air minum besarnya taring. Payudaranya menggelantung turun. Panembahan Senopati ngeri melihat wujud tersebut, terpaku tak bisa bicara sepatah kata pun. Sunan Adi berkata kepada Panembahan Senopati, "Anakku, itulah wujud dia yang sesungguhnya. Bisa berubah wujud sangat-sangat cantik hanya karena kekuatan sihir belaka, mendapat anugerah dari Yang Agung." Manakala terjaga dari tidur, wujud apapun yang diinginkannya bisa dia buat, mampu merubah wujud 7 kali dalam sehari dengan wujud cantik yang berbeda-beda. Apabila kamu sudah cukup melihat, mari kita segera pulang. Jangan sampai nanti dia terbangun. Tidak enak di hati jadinya nanti. Setelah itu segera beranjak pulang kedua priyayi bangsawan agung. Sepanjang jalan Sunan Adilangu terus menasehati, "Aku tidak bermaksud menghalangi anakku kedekatanmu dengan ratu wanita. Terserahlah kepadamu. Sesungguhnya sudah benar apa yang kamu lakukan sebagai seorang raja. Namun aku menyarankan sebatas pertemanan saja antara 2 orang penguasa. Sebab dialah yang menjaga Pulau Jawa, tak ada salahnya jika dimintai bantuan. Marilah kita pulang ke Mataram. Aku ingin mampir sejenak ke istanamu." Setelah itu keduanya mempercepat jalan masing-masing. Sunan Adilangu diiringi Panembahan Senopati. Jalannya secepat kilat. Hanya sekejap saja sudah sampai, langsung menuju ruang belakang. Sunan Adi dan sang cucu yaitu Panembahan Senopati hendak membuktikan khasiat benda yang diperoleh dari samudra. Tersebutlah juru taman Panembahan Senopati sudah usur usianya dan suka madat, sehingga terkena sakit batuk, badannya kurus. Jika kumat batuknya dia tak bisa tidur semalaman. Memohon selalu kepada Hyang Widi supaya diberikan kesehatan, agar diberikan panjang umur. Setiap berdoa pasti seperti itu permintaannya. Saat itu tak disadarinya jika gustinya menghampiri.
berusaha turun dia dari balai dengan susah payah. Setelah duduk berkatalah Panembahan Senopati, "Hei Kitaman, aku tadi melihat engkau berdoa meminta kekuatan badan. Apakah permintaanmu itu sungguh-sungguh meminta sembuhnya penyakitmu, meminta panjangnya usiamu?" Juru kebun taman menghaturkan jawaban, "Benar Gusti, sungguh hamba siang malam meminta kepada Hyang Widi agar diberikan usia panjang dan kesembuhan." "Kalau memang kamu sungguh-sungguh, aku akan memberikan sarana buat hidupmu, agar supaya sirna segala penyakitmu." Kitaman menghaturkan terima kasih, bergerak mendekat, diberi telur dan diterima sudah. Segera disuruh memakan mentahan, segera dimakan seketika itu juga. Kitaman berputar-putar tubuhnya bagaikan gangsing dan mengeram keras. Suaranya bagaikan pohon yang tumbang dari tempatnya. Seketika berubah wujudnya sangat-sangat besar. Juru taman bagaikan gunung anakan besarnya. Taring muncul dan rambut berubah gimbal. Terkejut Panembahan Senopati melihat kejadian itu, sangat-sangat heran hatinya. Sang Wiku berkata kepada Panembahan Senopati, "Seperti itulah kejadiannya apabila kamu menuruti perkataan Ratu Kidul." Sang Panembahan Senopati tak bisa berkata-kata, tertegun dan kecewa melihat akan hal itu, melihat wujud bagai anakan gunung. Sunan Adilangu segera berbicara lagi, "Tinggal satu benda lagi anakku, buktikanlah apa yang dinamakan minyak Jayeng Katong tersebut." Sang Panembahan Senopati menurut. Lantas memerintahkan untuk memanggil seorang emban pelayan wanita bernama Nini Panggung dan seorang penabuh gamelan bernama Kikosa. Tak berapa lama kemudian keduanya telah menghadap. Sang Panembahan Senopati pelan berkata, "Bibi Panggung, kamu saya panggil, berikut Kikosa kalian berdua akan aku coba untuk memakai minyak Jayeng Katong, pemberian Ratu Kidul. Apabila sudah memakai, pasti akan menjadi sakti luar biasa." Yang diperintahkan hanya menurut, tidak membantah lagi. Nini Panggung dan Kikosa didetesi minyak Jayeng Katong. Seketika tak terlihat keduanya beralih alam menjadi siluman. Begitu keduanya sirna tak terlihat, heranlah Panembahan Senopati. Ketiga abdinya berubah tidak lumrah. Lantas pelan dia berkata, "Hei Kikosa dan Bibi Panggung, kalian sekarang tidak bisa dilihat oleh mata lagi." Menjawab yang telah tak terlihat, "Benarlah demikian Gusti, namun saya tidak akan pergi jauh dari Istana Mataram semenjak saat diberi minyak oleh Gusti, walaupun kami tak akan bisa dilihat mata." Sunan Adilangu pelan menyaut, "Hei kamu Nini Panggung dan Kikosa, ikhlaskanlah ini semua, sudah menjadi kehendak Hyang Agung. Kalian semua dijadikan tumbal oleh Gusti kalian. Kalian sekarang bukanlah manusia, sudah tidak bisa dilihat. Kalian sudah berubah menjadi jin. Akan tetapi janganlah kalian meninggalkan Mataram. Dampingilah Gusti kalian. Sepertinya akan lebih baik, oh anakku Senopati, apabila ketika abdi ini aku tempatkan Nini Panggung dan Kikosa penunggu di pohon beringin tua.
Sedangkan juru taman aku tempatkan di Gunung Merapi, memimpin seluruh makhluk halus yang ada di gunung tersebut, menjaga keamanan menghadang musuh yang hendak merusak kerajaan. Juru taman yang bertugas menghadapi semua yang diperintah mematuhinya. Ketikanya sudah menempati tempat yang diperintahkan, Nini Panggung, Ki Kosa, dan juru taman, setelah selesai membuktikan, kedua Priyagung Sunan Adilangu dan Panembahan Senopati masuk ke dalam istana. Panembahan Senopati terus terheran-heran dalam hati. Hasil dari istana samudra hampir saja membuat dia celaka salah jalan. Sunan Adilangu mendadak berkata, "Senopati, istanamu tanpa pagar pembatas, bagaikan seekor kerbau yang dibiarkan terumbar. Tanpa kandang, oh anakku Senopati Ngalogo, hal ini adalah kepasrahan yang keliru, bukan kepasrahan kepada Hyang Widi yang benar, bahkan terkesan angkuh kerajaan Mataram. Semua perbuatanmu selalu didahului kecongkakan, bagai kerbau dan sapi tanpa kandang, menampakkan siapa yang berani dengan aku akan memancing orang jahat dan musuh. Kenakanlah kesadaran yang jernih atau ening dan penuh ketenangan atau enang. Berjalanlah dengan hati penuh syukur dan tulus. Istana dengan diberi pagar adalah wujud kepasrahan yang benar. Ibarat kamu memiliki kerbau dan sapi jika berontak hendak lepas. Pegang erat keluh tali pengikat yang ada di hidungnya. Apabila di dalam kandang, masukkanlah semuanya kunci rapat pintu kandang. Jagalah baik-baik siang maupun malam. Itulah bentuk kepasrahan yang benar kepada sang penguasa sejati. Pilahlah dan pilihlah apa saja yang pantas bagi sebuah kerajaan, yang sesuai dengan kedudukan dan kecerdasan kamu. Perbanyaklah ikhtiar dan bersandar kepada Hyang Widi. Setiap tindakanmu warnailah dengan rasa syukur. Senantiasa ingat, baik saat berjalan, duduk, berbicara, ingatlah bahwa kamu adalah raja. Nanti akan aku berikan petunjuk anakku, bagaimana membangun kota agar kokoh kerajaanmu. Selamat sejahtera hingga nanti. Ambilkan air anakku, jangan terlalu banyak air di dalam kendi, secukupnya saja." Panembahan Senopati memenuhi permintaan, segera menyuruh agar mengambil air dalam kendi tanah. Yang diperintahkan segera mengambilkan dan tak lama kembali membawa apa yang diminta, air di dalam kendi. Lantas bergeraklah Sunan Adilangu, sembari membawa kendi berisi air, berjalan mengelilingi perbatasan. Panembahan Senopati mengiringi di belakang, sembari membawa tali untuk mengukur tanah di mana air dicuehkan. Berkata sang Wiku Sunan Adilangu, "Hei anakku Senopati, ikutilah bekas di mana air aku curahkan. Bangunlah tembok kota di situ." Karena dititahkan menjadi makhluk hidup, oh anakku, jangan berhenti menjalankan hati yang dipenuhi syukur, dan seyogyanya bisa memperhatikan kebutuhan dari semua rakyatmu. Perlakukan dengan kasih. Manakala kurang diperhatikan, bakal menciptakan rusuhnya kerajaan. Disebabkan kurangnya perhatianmu, tidak merasa bahwa semua ini hanyalah pinjaman dari yang menguasai alam.
Dan waspadalah selalu, manakala kamu memberikan perintah kepada seluruh rakyat, buatlah nyaman hati mereka, turutilah nasihatku, siramilah hati mereka dengan kasih. Sekarang mulailah mencetak, suruhlah orang-orang Mataram dalam bekerja, usahakan mengerjakan sebagus mungkin, sehingga bisa bertahan lama sampai nanti. Anakku, manakala sudah sesuai dengan laku hidup yang sesungguhnya, sungguh bagaikan sudah menjadi raja, sesuai dengan kelakuan manusia utama, menjadi wakil yang sukma, menguasai alam dunia yang benar-benar berkuasa kepada seluruh yang hidup. Karena memang manusia seperti itulah yang berhak memiliki dan akan kuat tanpa rintangan. Ketahuilah keberadaan yang widioh anakku, keberadaannya yang sejati, sesungguhnya tak terpisah dengan segala aktivitasmu, akan tetapi tiada kamu hiraukan, bahkan tiada kamu ketahui, sangat dekat namun samar, tiada bertempat jauh di sana, benar-benar nyata di depanmu. Tuhan sesungguhnya ada di depan matamu, tetapi terliputi alam dunia. Panembahan Senopati mematuhi dan menghaturkan terima kasih. Semua nasihat Sunan Adilangu sudah dimasukkan dalam hati, namun masih gelisah hatinya, masih berat dengan keberadaan Ratu Kidul. Selesai.